Hai, perkenalkan saya Naufal Anwar Arianto. Saya akan menjelaskan hasil tinjauan pustaka saya mengenai energi terbarukan yang saya rangkum dari berbagai jurnal internasional yang saya dapatkan dari IEEE Explore. Di sini saya mengambil judul PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir generasi keempat sebagai pengganti pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Ada fakta menarik. 80% dari penggunaan energi listrik di dunia dihasilkan dengan menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini terbentuk dari pembusukan material-material dan pembusukan mikroorganisme dan organisme atau makhluk hidup pada zaman purbakala yang akhirnya berubah wujud menjadi berbagai jenis material, contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ada dampak buruk apabila kita menggunakan bahan bakar fosil ini dalam waktu yang cukup signifikan. Pertama, dari segi sumber daya alam. Karena bahan bakar fosil ini terbentuk dengan waktu yang cukup lama, sehingga apabila kita menggunakannya secara terus-menerus, maka ketersediaan bahan bakar fosil ini akan semakin menipis dan menipis. Dan saat ini ketersediaan bahan bakar fosil ini sudah sangat minim. Lalu dari segi lingkungan. Apabila kita menggunakan bahan bakar fosil, kita dapat menimbulkan banyak masalah kepada lingkungan karena ketika kita menggunakannya akan terbentuk gas-gas rumah kaca dan juga emisi karbon yang tidak baik untuk lingkungan. Lalu, pada tahun 2050, diprediksi populasi global akan mencapai angka 10 miliar jiwa. Dengan angka populasi tersebut, dibutuhkan jumlah energi yang sangat banyak untuk menjamin kualitas kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, manusia memerlukan sumber pembangkit listrik yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Sejauh ini, manusia telah melakukan riset untuk mencari sumber tenaga energi listrik yang hijau, yaitu sumber energi yang menghasilkan gas rumah kaca atau emisi karbon yang sedikit atau mendekati nol. Sumber energi yang hijau dan dapat diandalkan untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik yang sejauh ini telah ditemukan, antara lain adalah energi angin, tenaga surya, air, dan juga geotermal dan energi nuklir. Namun, energi angin, surya, air, dan geotermal ini memiliki keterbatasan tertentu. Meskipun mereka menghasilkan emisi karbon nol, atau bisa dibilang juga energi yang terbarukan, namun keterbatasan-keterbatasan seperti kondisi cuaca dan kondisi geografis, yang mana ketika diimplementasikan kepada pembangkit listrik ini, itu mereka tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu kita perlu mencari atau menggunakan bentuk energi yang lain yang ramah lingkungan dan dapat mengganti posisi bahan bakar fosil sebagai sumber daya pembangkit listrik. Contohnya adalah energi nuklir. Tetapi apa yang pertama kali Anda bayangkan ketika mendengar energi nuklir? Energi nuklir di mata masyarakat saat ini, kebanyakan melihat energi nuklir sebagai energi yang merusak. Karena memang ada tragedi-tragedi seperti contohnya di sini adalah bom nuklir yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat kepada Jepang pada saat Perang Dunia, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu juga ada ledakan reaktor nuklir pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina, yaitu di Chernobyl. Yang saat itu terjadi karena terjadi kesalahan dalam pengelolaan energi nuklir, sehingga reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut tidak stabil dan menghasilkan ledakan yang merusak area di sekitar pembangkit listrik tersebut. Tetapi bagaimana jika di masa yang akan datang, energi nuklir adalah satu-satunya harapan kita untuk mengganti bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik? Tenang, karena pembangkit listrik tenaga nuklir saat ini itu sudah berkembang dengan sangat pesat dan memiliki generasi-generasi yang lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Bahkan saat ini terdapat
438 pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi secara global. 16% kebutuhan energi global diproduksi oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Angka yang sangat besar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir karena ini adalah angka yang paling besar, persentase yang paling besar dibandingkan dengan penggunaan atau produksi energi dari pembangkit listrik tenaga lain yang terbarukan. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya, tenaga geotermal, air, atau tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga nuklir telah berkembang dengan sangat pesat. Sejauh ini kita sudah mendekati generasi keempat. Yang pertama, generasi pertama adalah generasi awal pembangkit listrik tenaga nuklir yang masih memiliki banyak kecacatan dalam reaktornya, dalam sistemnya, sehingga masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk diimplementasikan kepada komersil gitu, kepada kebutuhan komersil. Lalu muncul generasi kedua, yaitu ke generasi yang kita gunakan mayoritas saat ini, yang saat itu digunakan pada Chernobyl. Pada pembangkit listrik di Chernobyl itu menggunakan generasi kedua, dan itu masalahnya adalah di bagian keamanannya, karena generasi kedua masih mengandalkan manusia untuk menjaga stabilitas reaktor. Lalu muncul generasi ketiga di mana generasi tersebut sudah lebih stabil, reaktor tersebut sudah lebih stabil, namun memiliki efisiensi yang masih minim. Jadi hanya kurang dari 50% saja efisiensi dari reaktor nuklir tersebut. Sehingga muncul generasi-generasi terbaru, yaitu generasi keempat, yang nantinya akan diimplementasikan dan mulai diedarkan secara global dan mulai dipraktekkan pada tahun 2030 yang akan datang. Generasi ketiga ini pada pembangkit listrik tenaga nuklir ini masih memiliki beberapa kecacatan seperti yang saya bilang tadi. Pertama, meskipun generasi ketiga ini lebih aman dan tidak memerlukan pengawasan yang ekstra dari manusia untuk menjaga kestabilitasan dari reaktor nuklirnya, tetapi masih memiliki efisiensi yang kurang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan datang, kita masih memerlukan efisiensi yang lebih dari generasi ketiga. Contohnya adalah generasi keempat. Generasi keempat ini memiliki banyak sistem. Yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal pada sebelumnya, generasi keempat ini memiliki 6 jenis sistem. Yang pertama dari VHTR, itu menggunakan helium sebagai pendingin dari reaktornya agar reaktor tersebut stabil, dan VHTR ini dapat mencapai 1000 derajat Celcius. Lalu ada SFR, SCWR, GFR, LFR, dan MSR yang memakai cairan atau material pendingin yang berbeda yang lainnya. Dan sejauh ini yang paling efektif adalah VHTR karena memiliki temperatur yang lebih tinggi dan dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi pula. Dan diharapkan ini pembangkit listrik tenaga nuklir generasi keempat ini dapat menggantikan bahan bakar fosil dari segi keamanan, dari segi ekonomi, polusi, dan efisiensi. Karena generasi keempat ini sudah jauh lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya dan memiliki efisiensi yang tinggi pula dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Review untuk presentasi saya, jadi saya review ulang dari awal. Kita sudah membahas bahan bakar fosil yang memiliki masalah, yang memiliki dampak buruk berjangka panjang untuk generasi yang akan datang. Lalu juga pembangkit listrik dan berbagai macam pembangkit listrik yang dapat menggantikan energi pembangkit listrik tenaga fosil. Namun pada akhirnya setelah melakukan penelitian lebih lanjut, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pembangkit listrik yang paling efektif untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Dan generasi keempat adalah generasi yang nantinya akan menjadi salah satu pemasok listrik terbesar secara global.
dan semoga bakal diimplementasikan pada tahun-tahun yang akan datang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.